walaupun Liverpool selalu menang dan menangnya selalu di atas menit 80-an, kecuali lawan Everton kemarin. Permainan mereka tuh sebenarnya belum 100% menjanjikan. Walaupun sepak bola lagi-lagi nggak bisa lepas dari hasil. Betul. Cuma kalau terus-terusan main kayak gini pasti ada kekhawatiran dalam tanda kutip keberuntungannya hilang. Yes, kalian sedang mendengarkan Parimatch News Podcast, info tren dan cerita tentang sepak bola yang bikin kalian makin update. Premier League baru aja udah mulai, tapi udah makin panas-panasnya. Dari mulai drama kartu merah sampai gol di menit akhir yang bikin jantung jadi copot rasanya. Wah, pokoknya berlebihan tolong. Semangat. Bahas Premier League semangat nih. Gue takut. Berlebihan. So guys, yes, di episode kali ini kita akan bahas Premier League yang mau memasuki game week ke-6. So bakal ada keseruan seperti apa, prediksinya bakal kayak gimana? Yuk kita mulai bahas bareng-bareng. Nah, langsung aja Pal, di game week 5 kemarin. Bentar. Ya, halo. Oh ini ada yang mau tes urin teman-teman. Iya, nanti ya. Habis tag podcast ini lagi semangatnya. Okay. Karena sorry, bukan unbeaten, apa tuh namanya? Menang terus, bukan unbeaten, menang terus. Baru 5 pertandingan. Bisa gak? Lagian lu tim mana sih? Bisa gak? Lagian lu tim mana sih? Madrid iya, MU iya, Liverpool iya. Gue harus klarifikasi, mungkin banyak yang nanya ini. Jadi gini, gue klarifikasi ini, yang terakhir gue klarifikasi. Gue ini bakal dukung tim yang lagi sering menang. Itu dia. Tapi Liverpool masih on fire. Cuman yang di highlight dulu MU Chelsea. Ya, salah satu big match pekan kemarin. Dan yang penuh drama juga. Itu ya, yang bikin seru. Sebenarnya di awal pertandingan semua kayaknya lebih condong Chelsea nih. Karena awal betul. Chelsea trennya lagi lumayan oke, MU lagi naik turun. Tapi ternyata terjadi drama sejak menit-menit awal. Tiba-tiba ada kartu merah. Ya, tapi memang mestinya kartu merah dong. Iya, cuma maksudnya gue setuju apa yang dibilang Enzo Maresca kayaknya sebelum pertandingan. Setelah pertandingan dia bilang kayak mending kebobolan. Dibanding lu main 10 pemain. Itu masih menit 4 apa menit 5. Iya, awal banget itu. Iya misal kebobolan, waktunya masih panjang. Betul. Dan 11 lawan 11 kemungkinannya jauh lebih tinggi dong dibanding 11 lawan 10. Karena setelah kartu merah itu MU udah full gempur total itu. Yeah. Itu MU kalau lebih klinis, penyerangnya lebih tajam, 4-0 bisa. 4-0. Menurut gua. Iya sih. 2 gol tuh terlalu dikit sebenarnya. Karena senyerang itu, ngegempur Chelsea ditambah Maresca di pertandingan itu bikin blunder. Dia narik satu penyerang Estevao karena masukin kiper. Iya betul. Wajar itu udah harus lah penyesuaian. Iya, masa nggak ada kiper? Boleh kan pemain pakai baju kiper? Ya, tapi kan masih ada pergantian. Ya, benar. Yang blunder adalah pergantian kedua. Dia narik penyerangnya juga, Pedro Neto diganti sama back. Oke. Sama Badiashile kalau nggak salah. Nah itu agak blunder karena maksudnya dengan 10 pemain tuh biasanya tim yang bertahan harus punya kesempatan nyetak gol, salah satunya dengan counter attack kan. Ya. Dan counter attack butuh runner. Orang yang bisa sprint, bisa lari. Pedro Neto salah satunya. Tiba-tiba dia masukin back. Penyerangnya jadi tinggal 2, tinggal Cole Palmer sama Joe Pedro. Tapi nggak lama, menit 20-an, Cole Palmernya cedera, diganti juga. Itu jadi blunder lah Enzo Maresca kalau menurut gua. Karena kita nggak tahu arahnya pertandingan kayak gimana, jadi harusnya dia sabar dulu. Lihat dulu pertandingannya kayak gimana, baru kalau misalnya kerasa kayak, wah ini MU nyerangnya udah edan-edanan nih, kita nggak bisa nyerang sama sekali, nggak bisa punya peluang dari counter attack, barulah mungkin di babak kedua pertengahan masukin back. Tapi kan di akhir babak pertama juga MU dapat kartu merah. Akhirnya bermain dengan 10 lawan 10. Nah itu yang bikin blunder Maresca makin kerasa. Makin kerasa, benar. Karena dia udah narik pemain-pemain menyerang mereka, sedangkan tiba-tiba situasinya jadi balik lagi ke awal. Jadi sama-sama 10 lawan 10. Karena Casemiro kartu merah kan, kartu kuning kedua. Itu kan maksudnya pertandingan emang nggak bisa ditebak. Jadi manajer tuh biasanya punya insting lah. Insting arahnya pertandingan ini bakal kemana nih. Kadang kalau terlalu overthinking, mungkin Enzo Maresca kemarin kayak gitu, dia jadi ngambil keputusan terlalu cepat. Padahal harusnya dia punya kayak, oh ini harusnya kita masih bisa nyerang nih, bisa bikin peluang, bikin kesempatan buat cetak gol. Tapi dia langsung buru-buru narik pemain menyerangnya, akhirnya ya gagal. Walaupun setelah 10 sama lebih imbang lah permainannya. Tapi ada serangan dari Chelsea, MU juga masih nyerang, walaupun gak seganas di babak pertama waktu kondisinya 11 lawan 10. Ya, oke. Dan akhirnya MU ya bisa berhasil membalikkan keadaan, dan nanti kita akan bahas sedikit di game week ke-6 bakalan kayak gimana ya. Terus ada Arsenal yang
Cuman imbang ya. Nih lawannya parkir pesawat, parkir kontainer, parkir UFO. Tapi football is the game. bukan gitu apa sih? Football is the game. Gue sebenarnya Ya udah tetap imbang akhirnya. gue sebenarnya nggak nyalahin taktik bertahannya gue nggak nyalahin. Okay. Cuma maksudnya City kita tahu punya kapabilitas untuk hampir semua pertandingan selalu dominate the game kan. Dengan mereka main bertahan, Pep mengakui Arteta secara nggak langsung. Iya betul. Karena ngerasa kayak tim ini kalau dikasih ruang, kalau dikasih berbahaya. Cuma yang gua nggak sangka adalah ternyata pragmatis itu Pep. Padahal harusnya di kondisi walaupun keserang terus-terusan, biasanya Pep itu lebih apa ya? Dia tuh punya privilege untuk bisa ngebalikin keadaan dalam satu momen. Pep tuh terkenal bisa gitulah kalau menurut gua. Salah satu pelatih terbaik di dunia itu nggak berubah. Cuma kemarin dia kerasa kayak terlalu hati-hati makanya kebobolan. Karena kalau lo terus-terusan diserang apalagi itu kan harus City ngegolin awal-awal kan menit 8 kayaknya. Haaland ngegolin itu ada 80 menit. Hampir 80 menit itu udah Arsenal pegang bola. Bahkan itu penguasaan bola paling kecil yang pernah diterima Pep selama ngelatih. Iya betul, itu ada statistiknya segitu ya. 30 sekian, 32, 33 itu paling kecil sepanjang dia ngelatih. Jadi ada apa ya? Oke, lu ngakuin lawan lu legowo, tapi kalau lu terlalu pragmatis, ya hasilnya kayak itu. Ada satu kesalahan kecil aja bisa bikin skornya jadi imbang, bahkan mungkin kalau waktu Arsenal golin lebih awal sedikit aja, mungkin bisa ngebalik. Ya. Karena kan setelah itu City juga mau nggak mau jadi lebih keluar kan, kalau udah satu sama. Nah itu mungkin itu. Gua nggak mempersalahkan main bertahannya karena Arsenal pun beberapa kali main bertahan dan itu demi menang demi 3 poin nggak masalah kalau menurut gua. Dan akhirnya gol di menit akhir membuat Arsenal selamat dari kekalahan. Ya, Martinelli lagi-lagi 2 pertandingan di UCL sama di Premier League dia lagi gacor sebagai super sub. Emang Martinelli itu jangan main dari awal. Dia itu cocok super sub. Ada beberapa pemain yang terkenal dengan ya udah dia bagusnya dari cadangan udah. Martinelli salah satunya. Iya, karena bisa jadi pembeda ya. Iya, kalau di Indonesia dulu ada siapa ya? Arif Suyono. Satu dari Indonesia tuh. Datang dari bangku cadangan. Kalau dulu zaman itu UCL tahun berapa Madrid tuh punya bocah Indianya itu. Mariano Diaz. Bukan. Bocah India. Masa lu enggak tahu nih fans bola nih aku nih. Disebutnya bocah India padahal bukan India. Mukanya mirip orang India. Rodrigo. Oh. Jadi dia selalu terkenal tuh. Dia kalau jadi super sub pasti golin. Gue lupa ya dulu kenapa di sosmed dia omongin bocah India padahal mungkin mukanya kali. Gua kalau lu ngomongin super sub Madrid, lu inget waktu Madrid lawan Dortmund final 2 tahun lalu. Itu strikernya siapa? Ada strikernya. Oh. Iya. Nggak terlalu terkenal biasa aja maksudnya. Bener. Tapi dia jadi pembeda tuh. Bener. Jajang Mulyana. Bukan. Madrid ya maksud gue ya. Gimana sih fans Madrid? Itu. Aduh, lupa Spanyol dia padahal. Iya, yang kayaknya tuh posturnya nggak terlalu gimana. Jose Lu. Nah itu maksudnya sepakat tuh kayak gitu, Jose Lu. Bener. Nggak usah harus starter, tiba-tiba comeback pakai Jose Lu. Iya, dan Arsenal punya itu. Nah, itu kalau misalnya kita ngelihat match-match yang lumayan jadi highlight lah ya. Selain banyak match kayak Liverpool yang bisa menang 2-1 lawan Everton. Ya, derby juga nih. Derby juga. Udah gitu ada Hotspur juga yang ditahan imbang sama Brighton. Betul. Nah, cuman beberapa yang jadi catatan menarik tadi pertama ya. Liverpool masih selalu menang dengan 15 poin. Dan juga paling produktif saat ini dengan 11 gol. Tapi kebobolannya juga banyak. Liverpool. Kebobolannya banyak ya? Banyak. Dia clean sheet tuh baru 2 kali. Lawan Arsenal sama lawan Burnley. 5 gol. Maksudnya termasuk lumayan banyak lah untuk tim papan atas. Jadi walaupun Liverpool selalu menang dan menangnya selalu di atas menit 80-an, kecuali lawan Everton kemarin. Permainan mereka tuh sebenarnya belum 100% menjanjikan. Walaupun sepak bola lagi-lagi nggak bisa lepas dari hasil. Betul. Cuma kalau terus-terusan main kayak gini pasti ada kekhawatiran dalam tanda kutip keberuntungannya hilang. Karena jujur ada beberapa match pasti Liverpool juga pasti ada yang ngakuin kalau ada yang sebagian besar karena keberuntungan. Mereka bisa cetak gol. One moment lah. Nah kalau misalnya tiba-tiba keberuntungannya lagi nggak ada atau one momentnya ini susah dicari, apakah iya Liverpool bisa terus-terusan menang kayak gini? Ini yang jadi pertanyaan itu kan. Cuma ya tetap harus diapresiasi lah. 5 pertandingan 5 menang gak gampang. Betul. Di Liga ya terutama. Dan itu yang akan menarik karena baru mulai 5 pertandingan ya. Baru 5 pertandingan, masih akan banyak pertandingan. Salah satunya yang paling dekat adalah di game week ke-6. Akan ada beberapa match. Dan kita bakal kasih preview sedikit kali ya, Pal. Boleh. Yang pertama mungkin kita bahas dari MU dulu.
MU yang kemarin akhirnya berhasil menang, saat ini akan bertemu dengan Brentford. Nah, Brentford ini terakhir kali itu bisa menang lawan MU. Ya, di pertemuan terakhir. 4-3 ya. 4-3 dan biasanya kalau kita lihat statistiknya, nanti teman-teman juga bisa lihat, Brentford ini terkenal yang bisa nyulitin tim besar mereka. Selalu nyulitin tim besar. Salah satunya MU juga selalu kesulitan. Ya, cuma maksudnya Brentford kan kehilangan banyak pemain kunci mereka musim lalu. Si Mbeumo ke MU, Yohan Wissa ke Newcastle. Mereka juga pemain penggantinya bukan yang menurut gue ya, bukan selevel sama dua pemain yang pergi ini. Tapi Brentford ini tipe-tipe tim di papan tengah atau papan tengah ke bawah di Premier League yang emang suka menyulitkan tim-tim papan atas. Cuma MU lagi punya momentum. Habis menang lawan Chelsea, menangnya oke, walaupun bukan yang skor besar. Jadi harusnya MU bisa mempertahankan si momentum ini. Walaupun bermain tanpa Casemiro nih nanti nih. Iya, cuma maksudnya masih ada Ugarte, masih ada Kobbie Mainoo kalau misalnya mau dicoba. Atau ya dua itu sih yang paling mungkin. Karena nggak mungkin masang Bruno sama Mason Mount di tengah. Tapi masih bisa lah harusnya survive di match ini. Walaupun kayaknya bukan menang besar sih harusnya. Brentford juga bakal ngasih perlawanan, tapi ini momentum MU. Momentum buat MU ya. Harus gimana pun caranya Amorim harus bisa mempertahankan momentum ini. Karena biasanya tim sepak bola kalau walaupun dia lagi timnya jelek, tapi kalau udah dapat momentum tuh bisa nggak kalah beberapa match gitu. Nah itu harus bisa dipertahankan sama Amorim. Jadi ini juga akan jadi tes ya buat Amorim. Betul. Akankah dia benar-benar bisa ngebuktiin? Next kita punya match Chelsea yang akan bertemu dengan Brighton. Nah ini kebalikannya dari MU. Chelsea di sebelum pertandingan lawan MU mereka kalah di UCL lawan Munchen. Betul. Terus juga ditahan imbang lawan Brentford 2-1. Oh iya Brentford ya. Ditahan imbang. Jadi udah 3 pertandingan mereka nggak menang. Nah ini harusnya mereka jadiin titik balik untuk dapat kemenangan lagi sebelum nanti international break. Karena kalau udah kelamaan nih, karena game week 6, game week 7 langsung international break. Jadi cuma punya 2 game week lagi sama ada UCL nanti. Ini jadi momen buat Maresca untuk ngebalikin lagi ke track kemenangan. Karena kalau mereka sampai international break masih seri kalah atau menangnya cuma sekali doang gitu misal, itu gua rasa akan cukup berpengaruh lah ke ritme Chelsea, karena tim sepak bola juga butuh ritme. Kalau mereka lagi kayak Liverpool tuh, ritmenya tuh lagi dapet. Betul. Jadi mereka gimana pun ceritanya pasti mereka punya di dalam pikiran mereka tuh gue pasti bisa ngegolin walaupun menit akhir gitu. Nah keyakinan itu tuh ritme yang bikin akhirnya mereka selalu berhasil nemuin cara untuk bikin gol di menit-menit akhir. Nah tim-tim lain juga perlu itu, terutama sekarang Chelsea yang 3 pertandingan belum pernah menang. Ya. Jadi ini bakal menarik ya. Cuman menurut lu bakalan seperti apa nih? Siapa yang akan menang? Ini Brighton jujur bukan tim kaleng-kaleng sebenarnya mereka. Tim yang bahkan di atas Brentford secara kualitas. Cuma main di Stamford Bridge ya kalau nggak salah. Main di Stamford Bridge mestinya. Ya, di kandang Chelsea. Harusnya Chelsea bisa menang sih walaupun misal nggak meyakinkan tapi yang penting menang dulu. Jadi misal 2-1, 1-0 atau paling besar 3-1 juga nggak masalah. Ya. Oke, kita akan lihat seperti apa KGD ini. KGD, klub juara dunia. Klub juara dunia yang satu ini. Wow, Chelsea. Fansnya selalu ya. Walaupun Liverpool lagi on fire nih, Liverpool bakal ketemu Crystal Palace selanjutnya. Nah, Crystal Palace selalu nyulitin Liverpool. Betul, apalagi bermain di kandangnya. Ya, di Community Shield kemarin dari 2-0 dia 2 sama, kalah adu penalti. Crystal Palace juga ini tim yang kehilangan banyak pemain kunci nih. Eze cabut ke Arsenal. Terus ada pemain-pemain yang masuknya juga bukan pemain yang bisa menurut gue langsung toto. Ben Forben tuh langsung ngegantiin Eze. Cuma mereka sekarang ada di papan atas, peringkat 5 kalau nggak salah. Dan termasuk iya, betul. Dan peringkat ini menariknya adalah Liverpool lawan Crystal Palace, 2 tim yang tersisa di Premier League yang belum pernah kalah. Saat ini ya? Iya. Jadi Liverpool 5 match menang, Crystal Palace tuh 2 menang 3 seri. 3 draw ya, benar. 2 tim belum pernah kalah. Apakah hasilnya akan sama-sama belum kalah atau berarti imbang? Atau salah satu harus merelakan titel sebagai tim yang masih unbeaten musim ini. Tidak sabar tentunya ya. Sangat menarik, sangat. Aku gak akan bisa tidur sampai hari pertandingan. Lebay. Tapi lu berharap gimana skornya kira-kira? Kalah Liverpool ini. Crystal Palace selalu bisa masih kejutan. Menyulitkan betul. Bisa. Kalau melihat Liverpool yang sekarang masih di Liverpool lah mestinya. Kemenangan tipis. Masih kalau gua Crystal Palace menang kayaknya. Serius? Crystal Palace menang. Bukan draw malah? Bukan. Crystal Palace menang menurut gue. Dengan skor tipis? Skor telak ya. Berarti berlebihan prediksinya. Kalau nggak imbang, Crystal Palace menang tipis. Menang tipis? Iya.
Ini prediksi sekaligus harapan. Prediksi sekaligus harapan dari fans Arsenal guys. Balik lagi yang akan bertemu dengan Newcastle soalnya. Nah, ini juga lawan berat, makanya gue berharap Liverpoolnya kepleset juga. Jadi kalau Arsenal kepleset, gak sakit-sakit hati amat. Karena Newcastle walaupun musim ini susah cetak gol, tapi mereka punya pertahanan salah satu yang paling alot. 5 pertandingan 4 clean sheet itu gila. Itu sudah sangat menunjukkan ya, walaupun dari 5 pertandingan itu 3 match gak cetak gol. Mereka juga susah cetak gol. Jadi besar gitu. Gue takutnya ini besar kemungkinan match ini 0-0 nih. Arsenal Newcastle ya. Karena Newcastle kalau defend kayak City kemarin lebih susah, mereka fisikalnya lebih kuat di tengah, terutama dengan trio Guimaraes, Joelinton sama Tonali itu kuat banget di tengah. Mereka tipe-tipe yang hajar-hajar tuh di tengah. Jadi kayaknya sih gue ngeliat imbang 0-0. Walaupun Arsenal menang tipis. Kemenangan tipis malah ya. Karena ngelihat dari tren yang kemarin ya. Terus sebenarnya ada 2 match lagi yang lumayan di highlight, yaitu City yang akan ketemu Burnley dan juga Tottenham yang akan ketemu Wolves. Ini City berlima, City udah pasti menang lah. Udah pasti menang lah ya. Tinggal Spurs 13, nih. 13-2 minimal. Spurs akan ketemu tim yang paling di dasar klasemen. Nah, ini Wolves seperti apa nih? Spurs lagi oke juga, walaupun mereka kemarin imbang, terus juga sebelumnya sempat kalah sama Bournemouth di pekan ketiga. Cuma lawan Wolves yang musim ini hancur-hancuran jujur, kayaknya Spurs bisa menang gede. 3-0 lah minimal. 3-0 ya, kemenangan untuk Spurs. Nah, satu lagi match yang mungkin akan kita highlight. Ini Bournemouth akan ketemu sama Leeds United. Ini juga menarik. Karena Bournemouth ini lagi kuda hitam yang paling oke. Sejauh ini. Dia poinnya sama kayak Spurs sama kayak Arsenal 10 poin. Dan ketemu sama Leeds, tim promosi yang performanya juga nggak bisa dibilang jelek. Jadi dari 5 pertandingan, Leeds sudah menang 2 kali, seri 2 kali kalah 2 kali kalau nggak salah, seri 1 kali. Tapi bisa correct me if I'm wrong ya. Cemiu. Dan satu-satunya tim yang bisa ngalahin Leeds dengan skor besar itu cuma Arsenal. Sisanya tuh selalu alot. Kalah lawan apa gitu? Kalau nggak salah, gue lupa. Itu tuh tipis. Fulham. Kalah lawan Fulham cuma 1-0. Kemarin lawan Wolves menang 3-1. Terus di pekan awal lawan Everton yang juga pertahanannya bagus menang 1-0. Jadi Leeds nggak bisa diremehin dan ketemu Bournemouth yang kuda hitam paling bagus menurut gue musim ini. Sejauh ini ya dari 5 match pertama ini nih. Itu yang prediksi lu berarti. Leeds Bournemouth. Mainnya di mana ya? Mainnya itu ini harus kita cek dulu nih. Jakabaring. Mereka kan ini kan Premier League ya. Ngapain juga ke Jakabaring maksudnya? Kejauhan juga. Palembang sih, ngapain sih? Prediksinya akan draw kah? Kemenangan tipis, skor besar? Bournemouth tuh slightly penyerangan mereka termasuk yang oke. Tapi kayaknya imbang. 1-1 atau 2-2. Skor tipis ya? Iya, pun ada yang menang skornya tipis. Skor tipis atau enggak seri. Nah, itu tadi game week ke-6 ya yang sebentar lagi akan berjalan. Tentu kita nggak sabar juga buat nungguin. Cuman buat kalian nih yang pengen lebih lihat, karena kita nggak bisa bahas satu-satu ya matchnya. Pengen lihat berita-berita lebih lengkapnya, pengen lihat juga statistik, klasmen dan lain-lain, bisa langsung ke website kita aja di parimatchnews.id karena di situ ada jadwal lengkap, statistik dan segalanya tentang Premier League bisa kalian akses di situ. Sekarang kita bahas sedikit sampai game week ke-5. Tadi kita udah komenin gamesnya, kita udah kasih sedikit preview buat game week ke-6. Kira-kira ini persaingannya kan jadi lebih merata nih. Ya. Sejauh ini ya, bahkan di papan tengah aja. Karena awal musim jarak poinnya pasti masih tipis. Cuman kalau kita lihat di papan tengah aja ini ada Chelsea, Sunderland, Fulham, Manchester City masih di papan tengah, Everton dan Manchester United juga. Iya betul. Persaingan papan tengah kayaknya makin seru. Ini satu hasil imbang aja bisa bikin terjun payung ini. Betul. Bisa tiba-tiba langsung keluar 10 besar kalau jarak poinnya masih 1-2 poin kayak gini. Dan biasanya kalau yang udah turun-turunnya agak nanggung tuh di posisi 11, di posisi 12. Kalau ada akun sosmed bola ngepost, biasanya tuh dipotong setengah tim-timnya tuh. Biasanya tuh, ini 11 besar gitu kan, padahal bisa 12 gitu. 12 itu dipotong biasanya tuh. Terus biasanya captionnya, ada di posisi berapa tim favoritnya. Itu sering kejadian sama Manchester United dari musim lalu ya. Cuman di musim ini kita bakalan lihat lah. Cuman Pal, kalau misalnya kita lihat dari game week 5 nih, gue pengen lu bikin beberapa kategori. Yang pertama, pemain paling ganteng. Nggak usah, itu trivia nanti buat kita di akhir musim. Ini yang sekarang dulu nih. Wax paling seksi. Nggak usah yang gitu-gitu. Jadi kita akan bahas player to watch, team to watch, ada juga best player dan worst player. Sejauh 5 pertandingan. Sejauh 5 pertandingan ini aja. Yang pertama dulu player to watch. Player to watch. Wah, ini kayak oke nih ya, dilihat-lihat ya. Ada banyak sih. Mungkin sebutin 3 dan
dari 3 ini lu pilih satu aja. Jadi nggak usah urutin 1, 2, 3. Dari 3 ini kayaknya 3 oke. Cuman yang paling topnya satu nih. Rooney masih main? Lu jangan gitu lah, berbatov. Maaf ya, seumuran tapi maksudnya segenerasi. Bener. Cicarito. udah kelamaan. Berapa? Siap. Berapa siapa? Kira-kira. Dari 5 match kemarin. 1 penyerang Liverpool, si Ekitike. Oke. Karena dia 5 pertandingan bikin 3 gol. Dan Isak juga kayaknya perlu waktu untuk bisa nemuin ritmenya. Sebelum akhirnya mungkin bakal jadi starter atau ganti-gantian sama Ekitike. Tapi kemarin Ekitike bikin kekonyolan sih jujur. Biasa sih itu. Agak kaget sih lihat. Udah kartu kuning, gol. Iya sih gol kemenangan, cuma nggak usah buka baju. Itu bahkan di komen sama pelatihnya katanya itu kalau misalnya lu bikinnya di final Champions League, oke. Iya, dan ngelewatin 3 pemain. Apa gitu. Itu, tapi ini kan maksudnya tap in pertandingannya juga bukan yang gimana ya. Itulah yang konyol. Oke, Ekitike. Terus Bournemouth penyerangnya Semenyo. Itu oke. Terus satu lagi player to watch ya. Chelsea kayaknya. Joe Pedro. Oke. Dari 3 ini yang paling topnya nih. Kayaknya ini yang kalian harus banyak-banyak nonton Semenyo, guys. Dari Bournemouth. Ini kalau misalnya lagi iseng aja tim kalian gak lagi main. Kalian waktu luang nih. Bukan lagi dikejar deadline, bukan apa. Gabut ngapain ya? Nonton Bournemouth. Karena ini nyambung ke tim to watch. Oh, berarti Bournemouth udah fix. Oh. Kenapa? Gua salah satu orang yang suka sama pelatih mereka, Andoni Iraola. Itu salah satu pelatih yang menurut gua bisa naik ke tim besar. Oke. Cuma yang mungkin bakal dipertanyain seperti biasa pelatih dari papan tengah ke tim besar itu dia bisa nguasain dressing room atau enggak. Cuma secara taktik Iraola ini oke banget. Bournemouth itu musim ini hilang semua pemain belakang inti. Tapi masih ada di papan atas. Itu berarti magic pelatih. Ya. Jadi lihat Bournemouth ya sebagai tim to watch. Dan emang bener-bener kalian harus nonton ya di waktu-waktu senggang. Betul. Oke, sekarang best player. Sejauh ini best player. Bukan dari game week kemarin ya? Doang ya? Jadi sejauh berjalannya. Best player yang paling... Satu aja deh kalau ini. Paling konsisten tuh kayaknya masih Haaland sih. Masih Haaland. Dia masih sekarang jadi top skor juga. Selalu konsisten. Kalau nggak salah cuma match lawan Spurs dia nggak ngegolin. Dari 5 pertandingan berarti 4 di antaranya dia selalu ngegolin. Dibanding Salah yang masih naik turun, kadang ada kadang enggak, Haaland. Oke. Dan kalau ada best ada worstnya yang kayaknya mungkin worst ini tuh lebih ke yang nggak sesuai ekspektasi. Kalau nggak sesuai ekspektasi, kita kayaknya punya satu nama yang sama. Itu? Pemain yang dibeli mahal sama Liverpool, Florian Wirtz. Sekarang dia 6 pertandingan belum bikin gol ataupun assist. Cuma di Community Shield dia bikin assist. Ini sebenarnya karena tag-nya sih. Karena price tag-nya mahal banget. Dan dari pemain mahal tuh kita pasti ekspektasinya setiap match hat-trick. Betul. Udah gitu kita ngelihat tiap match ini skill itu gimana. 10 pemain ada di tengah dilewatin semua. Enggak deh. Cuma ya. sebenarnya kalau lu nonton mainnya nggak jelek banget. Salah satu yang paling di highlight adalah fisiknya tuh kayaknya belum siap untuk Premier League. Dia tuh gampang banget di body jatuh, hilang bola. Iya. Padahal lu tahu kan maksudnya Premier League keras kan. Mungkin dibanding Bundesliga salah satu minusnya itu. Cuma Wirtz harusnya nggak jadi flop sih. Harusnya sampai akhir musim dia pas dia nemuin ritmenya dia bisa oke. Cuma sejauh 5 pertandingan ya. 5 pertandingan ini ya. Ya, Wirtz-nya kayaknya Wirtz. Masih belum memenuhi ekspektasi. So itu tadi pemain-pemain dan tim pilihan kita yang sejauh Premier League ini berjalan. Nah, kalian setuju atau enggak sama pilihan kita? Boleh tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Nanti juga bakalan kita bacain satu-satu dan kita lihat seperti apa sih pendapat kalian tentang Premier League. So, itu tadi saat ini Liverpool masih di puncak. Persaingan masih merata sekarang ya. Masih terbuka lah. Masih sangat terbuka di papan tengah, di papan atas. Jadi akan sangat menarik game week ke-6 nanti. So, kita ingetin buat kalian jangan lupa juga di-subscribe dulu podcast ini biar kalian gak ketinggalan tentang update bola seru dari kita baik Indonesia ataupun luar negeri. Atau kalau kalian yang pengen lihatnya lebih harian nih, skornya nanti seperti apa, highlight pertandingannya, bisa langsung follow sosial media kita di pmnews_id karena di situ juga lengkap beritanya. So nanti kita bakalan lihat dulu akhir pekan ini seperti apa. Setelah itu nanti mungkin gue akan menghibur lu ketika Arsenal kalah ya. Jadi gue akan menghibur lu juga. It's okay. Nanti kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Thank you buat yang udah nonton. Bye.